Mega proyek MRT rencananya akan dilanjutkan kembali oleh Pemprov Bali, tapi sampai saat ini belum ada aktivitas lagi. Saat ini saya sedang berada di Sentral Parkir Kute, yang mana ini merupakan tempat peletakan batu pertama MRT pada tahun lalu. Dan dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa masyarakat di Banjar-Abian Base ini, memang sih di sebelah selatannya ada proyek ya. Tapi itu katanya bukan proyek dari MRT, dan di sini saya juga sudah bertanya ke masyarakat setempat apakah boleh mengambil gambar. Saya rasa aman aja karena saya berada di luar area dari proyek ini. Terus di sebelah utaranya ini adalah parkir dari bus-bus Trans Metro Dewata. Sebenarnya begini ya, saya tidak sepenuhnya ragu terkait dengan proyek MRT atau Mass Rapid Transit ini, tapi yang menjadi pertanyaan besar itu adalah bagaimana pendanaan dari mega proyek ini. Apalagi kan direktur dari PT Sarana Bali Dwipa itu diganti dan sekarang sudah memiliki direktur baru. Dan menurut pernyataan dari direktur baru ini, katanya proyek yang akan digadang-gadang bisa mengurangi kemacetan di Bali Selatan ini akan mengandalkan dana dari pihak swasta dan tidak bergantung dari APBN ataupun APBD. Karena APBD Bali 7 triliun dan tidak cukup untuk mendanai keseluruhan dari mega proyek ini. Sekarang kan menimbulkan pertanyaan besar lagi, pihak swasta mana yang akan digandeng untuk menjalankan proyek ini? Apalagi kalau kita nilai secara objektif sebagai masyarakat, proyek ini sebenarnya sangat bagus untuk bisa menangani permasalahan kemacetan atau transportasi yang terintegrasi. Tetapi pertanyaannya sebagai masyarakat, bagaimana transparansi dan juga upaya-upaya yang akan dilakukan supaya masyarakat ini menjadi tahu. Selain itu, kalau kita lihat atau analisis secara adat di Bali itu kan ada beberapa adat atau aturan seperti asa kosale-kosali yang melarang pembangunan melebihi pura. Pembangunan MRT ini mesti dilakukan di bawah tanah, tapi lagi-lagi harus memperhatikan ada air kelebutan lah atau apapun itu, sehingga membuat proyek MRT ini menghabiskan dana yang lebih besar. Jadi saran saya kepada Pemprov Bali, khususnya dalam hal ini entah itu Dinas Perhubungan, Dinas PUPR ataupun pihak-pihak yang lainnya, mesti memperhitungkan anggaran yang diperlukan dan juga transparansi kepada masyarakat itu sangat diperlukan, serta belum juga mempertimbangkan 5 tahun lagi kan Gubernur Bali akan diganti. Nah, setelah diganti ini apakah tetap menjadi prioritas utama atau tidak? Nah, Janien menurut semeton engken kira-kira terkait dengan mega proyek MRT ini. Saya rasa sangat bagus proyeknya, tapi sekarang tinggal keberlanjutannya atau proses pembangunannya. Mari kita diskusi secara objektif dan juga rasional. Kita kesampingkan dulu lah kepentingan politik atau kepentingan partai ini demi pembangunan Bali. Coba komen jawab. Nah, mentogen malu.